Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Munadi, SAG MAG, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Di sini saya dan kedua teman saya sebagai presentator akan mempresentasikan sebuah PowerPoint tentang media audio yang kami produksi. Oke, sebelum pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Adapun kelompok saya yaitu dari kelompok 5 dengan beranggotakan Aziz Muhammad Nizar, Anggun Nurjanah RA, saya sendiri, kemudian Adinda Ayu Wulandari, Lili Rahmah, Lita Rismayanti, dan Wulan Kinasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Adapun yang pertama yaitu identitas media. Identitas media kami yaitu podcast. Podcast sendiri adalah hasil rekaman audio yang dapat diperdengarkan oleh khalayak umum melalui internet. Adapun jenis podcast yang kami gunakan yaitu interview podcast. Poin berikutnya adalah tujuan pembuatan media. Tujuan pembuatan podcast kami adalah untuk membangun kesadaran kepada peserta didik terhadap pentingnya memperhatikan akhlak dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu tema atau judul podcast. Adapun tema kami adalah tingkat keefektifan pembelajaran akhlak kepada peserta didik secara daring. Poin selanjutnya yaitu sinopsis podcast yang berisikan kedatangan Menteri Pendidikan dalam menjawab keluh kesah masyarakat terkait pembelajaran daring saat ini adalah salah satu obat bagi orang tua. Ditambah lagi dengan pendapat guru agama dan seorang ustadz sebagai tokoh penting dalam pembelajaran akhlak kepada anak didik. Ungkapan perasaan pelajar tentang belajar daring juga telah terwakilkan oleh seorang pelajar dalam interview. Tak lupa pula, host memberi pesan bermakna di akhir podcast. Poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Adinda Ayu Wulandari. Selanjutnya yaitu properti yang digunakan dalam produksi media, yaitu 1 handphone, 2 earphone, 3 perekam suara, 4 aplikasi KineMaster, dan 5 aplikasi video slideshow. Selanjutnya yaitu tahapan proses pembuatan media. Yang pertama yaitu menentukan tema, yang kedua pembuatan naskah, ketiga pembagian karakter, keempat pendalaman karakter, kelima rekaman, keenam editing, ketujuh finishing, ke-8 evaluasi. Kemudian kelebihan podcast. Yang pertama, pembawaan host. Pembawaan host yang ceria membuat audiens tertarik untuk mendengarnya. Yang kedua, sound jelas. Sound cukup stabil dan terdengar jelas oleh audiens. Yang ketiga, tema menarik. Tema yang diangkat merupakan realitas saat ini sehingga merupakan topik hangat yang perlu didengarkan. Yang keempat, penambahan backsound. Penambahan backsound membuat podcast menjadi terasa lebih hidup dan mengasyikkan untuk didengarkan. Oke, poin selanjutnya yaitu tentang kekurangan podcast dan pemanfaatan podcast dalam pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu membutuhkan durasi yang lebih lama. Durasi podcast jika sesuai naskah itu bisa mencapai 15-20 menit. Akan tetapi isi naskah dipersingkat karena keterbatasan durasi yang ditentukan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu intonasi kurang sesuai. Intonasi kurang sesuai dengan jenis acara, di mana acara terbilang cukup formal, namun intonasi host terlalu santai. Jadi mengenai intonasi ini, seorang host atau pembawa acara itu mampu mendeteksi atau mampu memahami apakah acara ini acara formal atau acara yang lebih santai. Ketika acara lebih formal, maka
intonasi suara itu harus mengikuti kondisi acara. Begitupun sebaliknya, ketika acaranya acara santai, maka intonasi pembawa acara atau host itu lebih kalem, lebih tenang, lebih have fun. Selanjutnya yaitu poin ketiga, tentang komunikasi lebih banyak tekstual. Pengisi acara cenderung terlihat seperti membaca teks dan bahasanya baku. Jadi untuk pengisi suara podcast atau disebut voice over itu boleh membaca, tetapi dia harus mengatur ritmenya agar tidak seperti membaca. Jadi lebih harus bisa kreatif untuk mengatur kondisi seperti ini dalam membaca podcast. Selanjutnya untuk pemanfaatan podcast dalam pembelajaran. Ada 5 poin. Yang pertama, pembagian kelompok podcast. Jadi seorang guru itu harus membentuk atau memerintahkan kepada PJ kelas atau PJ kelompok, ketua kelompok untuk membentuk kelompok dalam membentuk kelompok dalam kelasnya untuk diskusi tentang podcast atau mengerjakan tugas-tugas mengenai podcast. Selanjutnya yaitu penentuan tema dan desain podcast. Guru mengarahkan siswa agar menentukan tema dan desain podcast yang informatif, menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi poin yang kedua, penentuan tema dan desain podcast. Jadi kelompok podcast ini harus lebih kreatif untuk memilih tema dan desain agar terlihat menarik dan dibungkus dengan warna dan desain yang menarik. Selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk proses produksi, yaitu seorang guru memberikan waktu khusus produksi kepada siswa dalam pembebasan dalam menggunakan alat untuk memproduksi podcast secara daring. Jadi proses produksi ini adalah proses mematangkan podcast. Jadi seorang guru memerintahkan kepada siswa atau kelompok masing-masing kelompok untuk mencari alat-alat untuk menunjang podcast itu untuk lebih maksimal. Selanjutnya yaitu presentasi podcast. Presentasi podcast, guru mempersilakan kepada setiap kelompok secara berurut untuk mempresentasikan podcast melalui Zoom kelas. Jadi setelah semuanya selesai, setelah semuanya rapi dan beres, maka kelompok itu mendiskusikan hasil dari materi podcast ini, sehingga nanti bisa didiskusikan dengan kelompok lain, dengan dosen, dengan teman-teman kelompoknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses penilaian. Proses penilaian melalui aplikasi grup kelas seperti Google Classroom dilakukan menggunakan metode peer assessment di mana guru mempersilakan kepada siswa memberi penilaian antar kelompok. Setelah dipresentasikan, maka guru memerintahkan kepada kelompok podcast yaitu untuk memberikan nilai antar masing-masing kelompok, sehingga dia bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dia kerjakan. Nah, jadi nanti di sana ada evaluasi sehingga kelompok podcast itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dan bisa mempertahankan kualitas atau hasil diskusi kelompoknya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.